Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian HKBP Tanjung Priuk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki renungan harian hari ini. Kita bernyanyi dari NKB nomor 211 ayat 1. Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Biar yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini terambil dari Yeskiel pasal yang ketiga ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, memperhatikan adalah tingkatan yang lebih tinggi dari mendengar. Dengan mendengar lalu memperhatikan, maka akan muncul tindakan aksi nyata. Tuhan meminta kita untuk memperhatikan firman-Nya. Mengapa? Karena firman Tuhan itu bermata dua, yang sangat tajam, yang bisa menghunjam ke dalam untuk memperbaiki hati kita, agar kehidupan kita mengeluarkan berkat bagi orang lain. Di satu sisi, firman itu membentuk kita menjadi manusia Tuhan, dan di sisi lain membentuk orang lain menjadi manusia Tuhan juga. Mendengar dan memperhatikan firman Tuhan akan membuat kita mengalami pembaharuan budi, sehingga bisa membedakan mana yang merupakan kehendak Allah. Dengan demikian, maka kita akan disebut menjadi orang yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih, ada seorang guru yang mana siapapun yang pernah menjadi muridnya pasti takut dengan ibu guru yang satu ini. Galak dan tidak memberi ampun kepada para murid yang malas. Baginya, kemalasan itu adalah kebodohan. Nah, hari pertama di kelas, guru itu berdiri dengan wajah garang memandang tajam mata murid-muridnya. Ini hari pertama kita belajar di kelas ini. Kalian harus tahu saya tidak suka mengajar orang bodoh, katanya. Murid-murid pun mulai ketakutan. Mereka menundukkan kepala. Nah, sebelum mulai, lanjutnya. Yang mengaku bodoh, saya minta berdiri. Namun tak ada murid yang berani berdiri. Mereka hening beberapa saat. Sekonyong-konyong, seorang murid berdiri. Murid-murid kaget. Guru itu tak kalah lebih kaget. Lalu guru itu berkata, "Oh, jadi kamu ngaku bodoh ya?" Hardik si guru melangkah mendekati murid yang berdiri itu tadi. "Enggak juga sih, Bu. Cuma mau bantu. Kasihan kalau ibu doang yang ngaku bodoh." Karena hanya si ibu guru tadi yang berdiri. Tuhan menghendaki supaya manusia yang percaya kepadanya mau memberi segenap perhatian kepada apa yang difirmankannya. Responsif. Tetapi maksudnya bukan sebanyak apa yang kita tahu dari firman. Bukan pula seberapa sering kita membaca Alkitab. Intinya adalah sedalam apa kita memahaminya dan sebaik apa kita menjalankannya. Jadi
yang dibutuhkan adalah totalitas pelaku firman. Menggunakan segala yang kita miliki dalam rangka menghayati dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Bukan hanya akal, hati, pikiran, dan tindakan turut terlibat menjalankan firman. Kita tahu bahwa hidup beriman bukan sekedar obrolan, namun haruslah dengan tindakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa, kami mau sembahkan ke dalam hadirat-Mu atas seluruh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memperbaharui hidup kami dengan berkat-berkat baru. Terlebih hari ini kami beroleh napas kehidupan. Itu semuanya adalah karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami Engkau berkati untuk memakai waktu dan kesempatan yang ada pada kami untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah ini semakin menguatkan kami untuk mendengar firman-Mu, terlebih menghidupinya di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mengikuti renungan ini secara khusus. Tuhan yang memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan, di dalam keluarga, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Berkatilah juga anak-anak jemaat-Mu yang di dalam studi. Tuhan yang selalu memberkati mereka, memberikan kepintaran, memberkati studi mereka agar dapat berjalan dengan lancar. Kepada para jemaat-Mu yang sedang bergumul, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk melalui segala pergumulan mereka. Bagi para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan, yang memberikan kekuatan, terlebih memberkati setiap proses pengobatan, agar mujizat Tuhan melalui kesembuhan datang pada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah juga gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya. Biarlah kiranya melalui gereja-Mu nama Tuhan semakin dimuliakan. Sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas buat kita untuk hari ini. Salam sehat selalu. Shalom.